Bunda Di, apa kabar? Sehat selalu, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bunda Di akan membahas mengenai manfaat busana yang tepat. Ya, kita harus belajar untuk bisa mengetahui bagaimana cara kita berbusana yang tepat, bagaimana kita memakai baju yang tepat di tempat yang tepat. Contohnya cerita di zaman dahulu ya, ketika Ratu Esther akan bertemu dengan suaminya, dia pun berusaha untuk menempatkan diri, berpakaian yang rapi, berbusana selayaknya ratu, dan kemudian akhirnya dia pun bisa diterima oleh keluarga dari suaminya. Meskipun saat itu ada suatu pesta ya, tidak ada undangan untuk Ratu Esther ini. Tetapi karena dia ingin menemui suaminya, dia pun berpakaian yang pantas dan memakai pakaian yang selayaknya ratu, sehingga akhirnya si Ratu Esther ini dihormati oleh keluarga dari suaminya tersebut. Ya, busana yang menarik itu memang sangat bagus, tetapi kita tetap ingat bahwa kita harus berbusana yang sopan. Itu dapat membantu kita memberi kesan yang baik kepada orang lain. Contohnya ketika David untuk melamar pekerjaan, dia tahu bagaimana cara untuk berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, berpakaian yang menarik ketika dia menghadapi panggilan lamaran kerja. Karena ketika orang melihat orang itu bisa berpakaiannya rapi, sopan, menarik, seakan-akan menunjukkan kepribadian orang tersebut. Oh, ternyata sepertinya orangnya bersahaja ya, karena cara dia berdandan, cara dia berpakaian itu menunjukkan kualitas di dalam diri orang tersebut. Tapi kadang ada orang yang salah. Banyak wanita yang menganggap, oh, dengan aku nanti berpakaian yang membuka diri, menunjukkan sensualitas, itu nanti akan menarik bagi yang mewawancarai kerja, karena dia dianggap good looking yang menarik perhatian. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi ketika kita melamar pekerjaan, ya sepatutnya lah, meskipun kita ingin dianggap good looking, tapi kita tetap menunjukkan kesehajaan kita untuk memakai hem, mungkin hem yang panjang, kemudian memakai rok yang tidak terlalu pendek, atau memakai celana kain yang dimana orang pun melihatnya akan terlihat terkesan elegan dan rapi, dan bisa membuat yang mewawancarai itu terkesan dengan profesional kerja kita, bukan dengan kemenarikan atau kemolekan tubuh kita. Jadi dimanapun kita berada, itu kita harus tetap untuk bisa mengetahui, baju ini pantas nggak ya saya pakai seperti ini. Apakah saya ketika kita memakai celana pendek, memakai tank top, apakah pantas saya tiba-tiba keluar dengan pakaian seperti itu? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Kita harus mengetahui pakaian-pakaian yang pantas dan tidak pantas untuk kita pakai ketika berada di rumah atau di luar. Mungkin kalau di rumah itu mungkin bisa dimaklumi ya, karena tidak bertemu dengan banyak orang, dan mungkin kita ingin leluasa di dalam memakai pakaian waktu itu, mungkin untuk istirahat, untuk tidak terlalu, biar tidak gerah. Mungkin kalau dipakai di pantai, di rumah, itu masih wajar-wajar saja. Namun bagaimana kalau ada yang memakai pakaian yang seperti itu dipakai di luar? Apakah kita tidak memikirkan pemikiran orang ketika melihat kita? Kecuali memang kita tujuannya sudah, oh ya aku pengen pamer tubuhku, memang pengen pamer ini loh, kemolekan tubuhku bagus, aku tinggi, aku langsing, aku punya payudara yang mempesona. Mungkin ya, maaf ya, mungkin ada sebagian yang punya pemikiran seperti itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, apakah kita layak untuk melakukan seperti itu? Ya kita harus memakai pakaian sepantas mungkin.
agar kita pun tidak mengundang kejahatan di luar sana. Mungkin pemikiran kita, alah pakaian seperti anak gini aja kok diributkan, mungkin seperti itu ya. Tetapi banyak pemikiran orang-orang, kita tidak bisa mengendalikan banyak orang untuk ada yang berpikiran jelek tentang kita. Mungkin melihatnya, siapa yang nantinya pasti yang pertama kali akan bawa-bawa dalam nama ketika orang itu berpakaian? Pasti orang-orang yang di atasnya. Anaknya siapa sih itu? Kok pakaiannya seperti itu? Emang orang tuanya tidak memberitahu. Nah, itu masih mungkin orang tua yang dibawa-bawa namanya ya. Tapi ada lagi yang lebih ekstrim. Orang itu penganut apa sih? Nah, itu yang sering dibawa. Apalagi melihat yang sudah paling dikucilkan ya, mungkin seperti itu. Tetapi kita tidak bisa membawa nama baik Tuhan. Itu yang paling disayangkan. Jadi marilah kita selalu untuk membawa hal yang baik. Karena melalui baju kita bisa mencela nama Tuhan. Nama-nama Tuhan itu akhirnya bisa dibawa-bawa manusia karena cara berpakaian kita. Oleh sebab itu kita harus punya bijaksana pemikiran, harus tahu di mana kita harus memakai baju itu, di mana kita harus jadi sesuai dengan tempat dan sesuai dengan waktu. Jadi ketika kita berada di tempat yang mungkin resmi atau hal-hal yang sepatutnya orang memandang itu resmi, ya kita nggak boleh memakai pakaian yang tidak resmi. Tentunya ya harus memakai pakaian-pakaian formal. Contohnya ketika pakaian formal kita bisa memakai batik atau kita memakai baju yang berkerah, bukan kaos atau kaos oblong apalagi ya. Itu pasti orang melihat, loh ini acaranya resmi kok pakai kaos oblong ya. Nah, jadi kita bisa belajar untuk menempatkan itu. Karena manfaat busana yang tepat, salah satunya yang pertama, kita bisa memenangkan hati orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Itu pasti. Yang pasti kita harus seperti itu. Yang kedua, dengan manfaat busana yang tepat, kita menghindari segala kejahatan. Kemudian, yang ketiga, kita bisa dipandang sebagai orang yang memberikan kesan yang baik kepada orang lain ketika kita bisa berbusana yang tepat di dalam tempat manapun. Oleh sebab itu, kita juga harus mendengarkan nasihat orang tua. Ketika orang tua mengatakan, sepertinya kurang sopan kamu memakai itu, ya kita lakukan, karena selain untuk diri kita, pasti untuk Tuhan, dan pasti pandangan orang lain pun akan sama ketika kita memakai baju yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Jadi apa sih yang penting? Apakah kita penting sekali untuk mendandani kita secara fisik, secara lahiriah saja? Apakah tidak ada hal batinia yang harus kita lakukan? Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan belajar mendandani manusia batinia. Apakah itu? Salam Bunda Di.